mau bertanya Pak tentang hipertensi emergensi. Saya kan bertugas di bagian UGD, selalu menemukan pasien-pasien yang hipertensi emergensi yang rata-rata ya tekanan darahnya itu 200 lebih. Ada satu kasus kemarin, pasien kami laki-laki umurnya 30 lebih, tekanan darahnya 200 sehingga kami telah memberikan obat sublingual amlodep yang ada di puskesmas itu rata-rata adalah kaptopril dan amlodipin. Nah, kami sudah memberikan obat yang itu tuh obat yang dua jenis ini Pak, tapi tidak ada responnya sedangkan pasien ini mengalami nyeri kepala yang hebat. Nah, dan kami sebagai nakes di daerah, penanganan apa lagi yang kita harus lakukan lagi kalau kita ketemukan pasien-pasien emergensi, hipertensi emergensi yang perlu kami berikan apa Pak? Sedangkan kita ini tahu sendiri di daerah obat yang ada cuman yang dua jenis ini, amlodipin dan kaptopril. Terima kasih Pak. Oke. Istilah emergency hypertension itu krisis hipertensi itu sebenarnya kalau memang ada tanda-tanda organ damage ya. Jadi kalau dulu saya diajarin ada hipertensi emergency, ada hipertensi urgensi. Hipertensi urgensi kalau misalnya dia tensinya ada 180-an tapi dia tidak ada tanda-tanda organ damage, tapi kalau yang emergency tanda-tanda organ damage misalnya dia stroke, ada TIA, tension ischemic attack atau dia tanda-tanda gagal jantung, akut heart failure dan lain-lain gitu ya, atau akut pulmonary edema, itu hipertensi emergensi gitu. Ehm, saya paham sih kesulitan teman-teman di daerah gitu karena memang idealnya memang pasien seperti itu dia harus diturunkan targetnya sih 25% sampai 20% tekanan darahnya selama sampai 2 jam pertama. Jadi misalnya tensi datang 250 gitu, maka 25%-nya kan berarti sekitar 200. Maka pasien itu harus sampai dari awal ketemu kita sampai nanti dia 2 jam pertama itu dia harus turun tuh sampai 200 mm air raksa. Nah, kalau trik saya dulu, sebenarnya eh, di sini kan tidak disebutkan nitrat ya. Tidak ada kata-kata nitrat di apa namanya eh, di pengobatan saya. Tapi eh, teman-teman bisa pakai nitrat sih kalau di daerah. Nitrat itu ISDN. Ada yang saya yakin sih di ISDN itu ada yang kalau misalnya teman-teman ada pasien sakit dada itu disuruh minum. Nah, itu ISDN itu membantu untuk diberikan sublingual itu membantu untuk menurunkan tensinya. Kemudian kaptopilnya ketimbang teman-teman suruh dia makan, digerus saja. Kenapa kita suka mengatakan sublingual, menyarankan untuk sublingual? Karena uh, vein ini eh, apa namanya pembuluh darah vena yang di daerah bukal itu dia langsung ke inferior vena cava. Artinya apa? Kalau kita kasih obat ini, dia langsung akan ke inferior vena cava sehingga efek ke jantungnya lebih cepat. Ketimbang kalau teman-teman suruh makan dia, maka kan dia berarti dia udah makan, dia ke gaster dulu, kemudian diserap sama jonjot usus halus, baru dia ke vena, vena dia jadi lebih baru ke inferior vena cava, jadi lebih lama. Lebih baik teman-teman kalau misalnya memang eh, ini triksnya ya, walaupun sebenarnya ya eh, ya ini istilahnya ilmu ilmu lapangannya gitu. Jadi kaptopril gerus aja, terus ISDN gerus aja. Amlodipin sebenarnya eh, ya dia lebih itu sih, tapi ya, bolehlah digerus saja. Itu diletakkan di bawah lidah. Itu akan membantu cepat dan kirim langsung aja ke rumah sakit gitu. Jadi memang tips yang dari saya, coba letakkan semua obatnya. Atau ada kalau teman-teman ada nifedipin. Kalau ada nifedipin di nifedipin itu biasa dipakai bidan sih. Bidan itu pada pasien-pasien PEB. Itu suka banget mereka ngasih nifedipin 30 miligram, 10 miligram, sorry. Nifedipin 10 miligram. Itu boleh juga diberikan. Kenapa? Karena nifedipin itu dia short acting. Short acting. Itu alasannya kenapa dokter Obgyn suka ngasih nifedipin. Karena dia short acting. Artinya apa? Tensi akan langsung turun. Dan nifedipin itu kalau misalnya bisa, kalau teman-teman mau itu digerus saja, letakkan di bawah lidah.
Jadi yang itu tuh Pak bisa dikombinasi nipin-nipin dengan kaptopril Pak. Bisa, kalau misalnya memang cuma obat itu yang ada, ini kan Iya, ceritanya kan tidak tidak ideal. ideal ya. Ya, Iya. tidak ideal. Saya paham, saya tahu sekali, saya tahu sekali. Saya pernah kerja di Kalimantan, saya pernah eh, jadi saya tahu bagaimana apa variasi ketersediaan obat di Indonesia ini. Jadi kalau misalnya memang cuma ada itu nggak apa-apa. Trik dari saya letakkan di itu, sublingual. Jadi ESDN-nya itu Pak nanti bisa digabungkan yang tiga komponen ini ya Pak. Boleh, boleh, boleh. Kalau misalnya memang nggak punya obat apapun. Jadi ESDN ini Pak ada enggak kriteria penyakit hipertensi ataupun penyakit yang lain yang tidak dianjurkan untuk diberikan seperti apa Pak? Oke, Ada enggak ISDN itu dia kriteria? dia vasodilatasi. Jadi eh, nggak pertama kalau ISDN itu jangan berikan pada pasien-pasien severe bradikardia. Kalau Oh, nadinya 20-30 jangan kasih ISD. Hati bukan jangan dikasih ya. Dia bukan kontraindikasi absolut. Hati-hati. oh, Hati-hati pada pasien-pasien yang apa namanya severe bradikardia. Kedua adalah kalau misalnya setiap pasien dengan hipertensi emergensi eh, selalu EKG, rekam jantung. Kalau dia STEMI ada tanda-tanda STEMI inferior atau STEMI posterior itu jangan berikan ISDN. Kemudian yang hmm, ketiga adalah kalau misalnya dia apa namanya? Kalau misalnya dia ada minum sildenafil. Sildenafil itu em, kalau di jantung sebenarnya kita pengobatannya untuk pulmonary hypertension. Tapi kalau di masyarakat umum itu suka dipakai namanya untuk Viagra, obat kuat. Kalau pasien obat kuat, minum obat kuat, terus kita berikan nitrat, wow dia langsung pusing itu, pusing berputar. Ya. Kebanyakan obat yang bikin pusing itu nitrat sih. Gitu. Nitrat itu sebenarnya obat anti angina ya, gitu. Cuma memang ada efek menurunkan tensi. Nah, itu. Jadi apa ya? Salah satu efek tambahannya adalah menurunkan hipertensi. Nitrat jarang disebutkan dalam guideline di luar negeri karena memang mereka obatnya lebih banyak pilihan obatnya jadi nitrat nggak ada cuma di Indonesia nitrat itu widely available artinya apa Eh, banyak didapatkan gitu di mana-mana ada waktu saya kerja di puskesmas juga nitrat ISDN itu banyak dan itu bisa banyak membantu teman-teman lah untuk apa ya untuk at least menurunkan tensi pasien gitu. Walaupun memang saya tahu nitrat itu tidak disebutkan dalam guideline hipertensi gitu.